warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Aljini, kelas 5E, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Pak Diki Rukmana, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu penerapan model pembelajaran eksperimen dengan media konkret dan video interaktif pada materi hidrosfer dan atmosfer. Lalu di sini ada identitas modul, penyusunan saya sendiri Fauzia Aldini, instansi SD Negeri 091, tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah SD atau MI, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 5 fase C semester ganjil, bab 4, tema mari berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja di bumi kita? Alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Selanjutnya ada produk pengembangan pembelajaran IPA di SD. Produk yang dikembangkan terdiri dari satu produk digital dan satu produk konkret. Yang pertama yaitu video pembelajaran interaktif dengan Web Victory AI. Video pembelajaran ini digunakan untuk menjelaskan materi mengenai atmosfer secara lengkap. Di dalamnya terdapat animasi yang membantu peserta didik untuk memahami materi tersebut. Lalu yang kedua ada media konkret yaitu eksperimen kicir air. Media ini membantu peserta didik untuk memahami materi hidrosfer. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengelaborasikan pemahamannya mengenai litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat melakukan eksperimen membuat kicir air menggunakan teori aliran air dalam materi hidrosfer. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan gagasan energi udara yang berfungsi hidrosfer dalam kehidupan. Lalu di sini ada langkah-langkah model pembelajaran eksperimen. Yang pertama yaitu persiapan. Peserta didik mampu menyiapkan alat, bahan, dan strategi yang dibutuhkan untuk melakukan eksperimen. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Peserta didik mampu berdiskusi dan melakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja yang ada di lembar kerja siswa. Lalu yang ketiga, tindak lanjut. Setelah percobaan selesai, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan guru dan teman-teman. Lalu ada langkah-langkah dalam pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan memulai pembelajaran di kelas serta mengecek kehadiran peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketiga, peserta didik dapat menjawab pertanyaan pemantik yang sudah diberikan oleh guru, seperti bagaimana bentuk permukaan bumi kita, apa itu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Lalu yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran materi dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, peserta didik melakukan ice breaking yang sudah disediakan oleh guru. Yang keenam, peserta didik diminta oleh guru untuk menyimak video pembelajaran interaktif mengenai mengenal atmosfer. Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir karena kita bisa bernafas, ada awan dan langit biru di atas sana? Semua itu karena ada sesuatu yang melindungi kita, namanya atmosfer. Apa itu atmosfer? Bumi kita, tanpanya kita tidak bisa bernafas dan bumi akan menjadi tempat yang sangat panas atau sangat dingin. Atmosfer ini dan karbon dioksida untuk tumbuhan. Selanjutnya ada lapisan-lapisan atmosfer. Nah, atmosfer mempunyai 5 lapisan. Apa saja ya? Pertama, yang kedua, stratosfer.
Ada lapisan ozon yang melindungi kita dari sinar matahari yang berbahaya. Yang ketiga, mesosfer, tempat meteor terbakar saat masuk ke bumi. Keempat, termosfer, tempat terjadinya aurora. Yang kelima, eksosfer, lapisan ternya manfaat atmosfer. Atmosfer punya banyak manfaat, misalnya melindungi kita dari sinar matahari yang terlalu panas, menjaga suhu bumi tetap nyaman, dan membuat kita bisa bernafas. Tanpa atmosfer, kita akan seperti planet lain yang kosong dan dingin. Bagaimana cara kita untuk menjaga atmosfer ya? Ingat teman-teman, kita harus menjaga atmosfer. Caranya mudah kok, jangan buang sampah sembarangan. Yuk bersama kita menjaga atmosfer untuk masa depan kita. Itu dia teman-teman cerita kita tentang atmosfer. Semoga kalian semakin sayang dengan bumi kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Baik, selanjutnya berdasarkan video yang telah ditampilkan, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, yaitu apa itu atmosfer? Jawaban peserta didik yaitu atmosfer adalah lapisan gas yang membuat bumi. Lapisan ini melindungi bumi dari bahaya luar angkasa seperti sinar matahari yang berbahaya dan mendukung kehidupannya dengan menyediakan udara untuk bernafas. Lalu yang selanjutnya, apa saja lapisan pada atmosfer? Jawaban peserta didik ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita untuk melindungi atmosfer? Jawaban peserta didik yaitu mengurangi polusi udara seperti asap kendaraan dan pabrik, lalu menanam lebih banyak pohon untuk menghasilkan oksigen, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan beralih ke energi terbarukan. Tidak menggunakan bahan yang merusak ozon seperti CVC pada semprotan atau AC, penggunaan AC yang lama, dan mendaur ulang sampah dan mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya di sini ada kegiatan inti, yaitu persiapan. Peserta didik diarahkan oleh guru untuk membuat kelompok kecil, yaitu seperti 3 kelompok. Lalu peserta didik diberikan petunjuk eksperimen dan membagi tugas kelompok oleh guru. Lalu peserta didik diberikan contoh membuat eksperimen tersebut beserta langkah-langkahnya oleh guru. Lalu yang keempat, peserta didik diberikan lembar kerja pengamatan oleh guru. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan. Peserta didik dapat mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai prosedur, peralatan, dan bahan untuk eksperimen. Lalu yang kedua, peserta didik selalu dalam bimbingan guru dalam pembuatan eksperimen, yaitu kicir air dan menguji fungsinya dengan mengalirkan air kembali ke atasnya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan bagaimana air dapat menggerakkan, yaitu kicir air. Lalu selanjutnya peserta didik membuat kesimpulan tentang eksperimen yang telah dilakukan. Selanjutnya di sini ada video cara menggunakan. Untuk melakukan eksperimen alat dan bahannya. Untuk alatnya kita butuh selang bening 45 cm dan 10 cm, pompa celup mini, terus ada kontainer atau kotak box, lalu ada stick es krim 2 pack, lalu ada tusuk sate 2 buah, ada botol ukuran sedang, terus ada tutup botol 6 buah, lalu ada pewarna makanan warna biru. Pembuatannya, kita harus merangkai stick es krim untuk membentuk penyangga botol yang akan isi air. Lalu lubangkan 2 botol atas dan bawah yang berlawanan. Ketiga, masukkan selang ke dalam 2 bolongan tersebut. Untuk selang yang lebih pendek itu ditaruh di bolongan yang paling bawah, masukkan ke lubang yang atas. Untuk langkah pembuatan kicir air yaitu satukan 2 tutup botol, lalu dilubangkan tengahnya seukuran tusuk sate. Yang kedua itu rangkailah penyangga kicir dari stick es krim. Kemudian untuk ditempelkan tutup botol. Yang keempat, tempelkan tutup botol dengan stick es krim menggunakan lem tembak. Nah, setelah 4 langkah tersebut selesai, kita masuk dalam step. Pertama, masukkan penyangga botol dan rangkaian kicir air
ke dalam, lalu taruh botol di atas penyangganya. Yang ketiga, arahkan selang yang lebih kecil ke rangkaian air. Sambungkan selang yang lebih panjang dengan pompa celup mini. Lalu step selanjutnya, setelah itu masukkan air ke dalam botol yang di atas penyangga. Setelah step itu selesai, colokkan pompa celup mini ke aliran listrik. Jika air yang sudah dimasukkan itu belum cukup, air ke dalam kotak atau kotak box sampai pompa celup mini itu terendam, supaya jika pompa celup mini itu terendam, air akan menaik ke atas, lalu mengisi botol yang habis airnya untuk dikeluarkan supaya. Dalam eksperimen ini, konsep hidrosfer dapat dipahami melalui simulasi pemanfaatan kicir air. Ia menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan bilah-bilah kicir. Fenomena ini mencerminkan mekanisme yang terjadi dalam pembangkit listrik tenaga aktif dari aliran air diubah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Selain itu, eksperimen ini menunjukkan hubungan antara siklus hidrologi yang memastikan ketersediaan air. Baik, selanjutnya ada tindak lanjut, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusi kelompok mereka. Lalu yang kedua, peserta didik dan guru mendiskusikan hambatan apa saja yang ditemui pada saat eksperimen berlangsung. Lalu yang ketiga, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya, kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik dan guru dapat menyimpulkan pembelajaran hari itu terhadap materi eksperimen sederhana dalam pembuatan kicir air. Lalu yang kedua, peserta didik melakukan penilaian atau evaluasi yang sudah disediakan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik diberikan apresiasi oleh guru terkait seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, peserta didik melakukan doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.